Tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Pertama, motivasi nggak kalau permasalahan itu berkuasa settingan untuk mendongkrak pemasaran? Banyak tuh yang bilang katanya ini S3 marketing lah segala macam gitu ya. Nggak mungkin lah mas. Apa? Iya, buang-buang tenaga, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi gini, intinya itu adalah kami merasa brand yang sudah dibangun dari awal sejak 2013. Kalau yang tahu ceritanya Sandy, itu dia bikin sendiri, buku sendiri, kirim sendiri, perjuangan dari 2013 dari bawah banget. Nah, tahu-tahu sekarang sudah besar namanya, terus diambil oleh orang yang tadinya dianggap teman. Itulah yang membuat ada apa ya, merasa diperlakukan tidak adil gitu ya, dan tidak pernah ada usaha dari mereka untuk datang dan menjelaskan gitu. Jadi mohon dimaklumi sampai terjadi seperti ini karena ini dari orang yang membangun dari nol menjadi sesuatu. Tapi settingan nggak mungkin. Jadi ini bukan S3 marketing, saya bisa jadi itu. Sekarang ini itu sebetulnya ada awalannya. Disitulah ada angka 60M. Awalnya dilaporkan karena saat itu PS Store sudah mulai memasarkan produknya di sosial media. Dan pada saat itu mereka belum terdaftar di Haki. Mereka terdaftar Januari. Nah karena itu MS Glow menuntut mereka. Nah dalam proses mediasi yang menawarkan adalah pihak PS Store Glow, bukan kami yang meminta. Dalam mediasi ceritanya, jadi tidak ada uang damai itu nggak ada sebetulnya. Ini proses mediasi terjadilah percakapan. Jadi sebetulnya kalau saat itu dalam mediasi kami hanya meminta supaya tidak ada produk yang meniru secara penamaan, warna, label, kemasan, model bisnis. Mungkin kita tidak akan sepanjang ini gitu ya. Jadi sampai ke pengadilan yang kayak ini sebetulnya karena MS Glow merasa ada hak yang diambil, hak yang dilanggar. Itu penjelasannya. Pertanyaan berikutnya? Udah, jangan. Masa 2 kali nanya. Siapa lagi yang mau bertanya? Ini banyak sekali loh di sini. Ada yang bertanya kan? Silakan. Ya, mungkin boleh dijelaskan Pak terkait proses hukumnya saat ini seperti apa? Dua-duanya kan sudah dalam proses kasasi ya, tinggal menunggu nanti putusannya atau seperti apa. Dan ini boleh dijelaskan sedikit mungkin dari prosesnya, ini kan dua-duanya jalan berbarengan ini, perkara yang sama. Apa nanti di kasasi bisa berbeda lagi? Satu harusnya kan sama kan? Artinya gini, ya, saya mungkin harus jelaskan, tapi itu kan kewenangannya di Mahkamah Agung nanti ya. Tapi saya sedikit menjelaskan mengenai perkara. Tadi saya sudah jelaskan mulai dari MS Glow menggugat di PN Medan. Itu di bulan Februari 2022. Ya, berjalanlah gugatan itu. Pada saat gugatan itu berjalan, ini belum putus ya, belum putus. Pada tanggal ya, pada saat berjalan gugatan di PN Medan itu dan putus pada pada saat berjalan itu, PS Glow mengajukan juga, ini tanggalnya nanti harus kita lihat dokumen ya. Pada saat gugatan itu belum putus di Medan, PS Glow ini mengajukan gugatan di PN Surabaya. Ini masih berjalan nih yang di Medan. Nah, putusan di PN Medan ini, PN Niaga Medan ini pada tanggal 14 Juni 2022. Nah, putus di PN Niaga Medan pada tanggal 13 Juli, putus juga di PN Niaga Surabaya. Jadi duluan putus nih yang di Medan perkaranya. Nah, sekarang saat ini PS Glow sudah mengajukan upaya hukum kasasi. Kami sudah menerima relas, namanya relas pemberitahuan itu kepada pihak termohon kasasi, yaitu kami selaku pihak termohon kasasi, kan pemohonnya dari pihak PS Glow. Nah, kita sudah terima, kita lagi menyiapkan namanya kontra memori kasasi. Nah, setelah itu karena kami juga di pihak yang kalah di PN Niaga Surabaya, kami juga mengajukan upaya hukum kasasi
Kapan itu kita ajukan? Minggu ini sudah kami ajukan, hari ini, per hari ini kami mengajukan upaya hukum kasasi, kan baru putus minggu lalu ya, karena ada tenggang waktu 14 hari semenjak putusan. Kami punya waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi. Per hari ini di Pengadilan Niaga Surabaya kami mengajukan upaya hukum itu. Nah, terkait putusannya nanti Mahkamah Agung yang mempunyai kewenangan untuk memutus apakah perkara ini, siapa yang majelisnya, apakah sama atau tidak, itu bukan kewenangan kami ya, itu kewenangan di Mahkamah Agung. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan kami berharap putusannya, ya harapan kami bahwa kami sebagai pemegang merek pertama kali dan pengguna merek pertama kali itu bisa mendapatkan keadilan. Itu aja harapan kami ya. Dan tidak ada perbedaan putusan. Oke? Putusan yang tumpang tindih gitu. Ya, kita berharap seperti itu. Oke?